selesai. Baru teringat, belum sembahyang Isya. Saya salat Isya jam 5 lewat 5 menit. 2 menit setelah salam berkumandang azan subuh. Baru saya hidupkan, bukan hidupkan, saya nyalakan mobil. Kalau hidup mobil lari sendiri. Saya nyalakan mobil, saya panaskan mesin. Ketika berkumandang azan subuh, baru berangkat kemari. Bayangkan, dari kota Madiacut Keung sampai ke Nesu, itu azan subuh di sana, terlambat 1 rakaat sampai kemari. Enak karena subuh, nggak ada macet-macetnya. Kalau zuhur, begitu kondisinya, saya sampai kemari, tinggal Bilal saja. Yang lain sudah pulang semua. Maka, kalau ada yang di waktu malam, karena pekerjaan dan lain sebagainya, sangat mengantuk, jangan paksakan sholat Isya dulu. Kenapa? Makruh sholat baik Isya ataupun sholat yang lain ketika sangat mengantuk. Untuk apa memaksa sholat Isya di awal waktu kalau sangat mengantuk? Nanti yang sepatutnya sholat Isya 4 rakaat, karena bawaannya mengantuk, sampai rakaat keempat ragu, nyoleh puput. Nah, tambah lagi. Sudah 5 rakaat ragu lah, nyoleh puput. Tambah lagi. Akhirnya di rakaat ke-8 berhenti. Sembahyang hanjut, tengut, hanggumaham. Nah, maka tidur saja dulu. Tapi, ini sholat Isya belum? Usahakan untuk terbangun sebelum keluar waktu. Maka tubuh kita ini metabolismenya menuntut istirahat itu normalnya sekitar 6 jam. Orang kalau sudah tidur 6 jam dan tidurnya normal, tidak ada suara bising, tidak ada cahaya yang terang, dan posisi tidurnya pas, itu insya Allah 6 jam itu tubuhnya akan membangunkan dirinya. Maka kalau kita tepat waktu tidur jam 9, mau tidak mau jam 3 tengah malam itu pasti terbangun. Pasti terbangun. Hanya apakah kita melanjutkan bangun atau melanjutkan tidur, itu terserah Anda. Nah, pokoknya terbangun dulu. Tapi karena tidurnya dimulai dari jam 12, bangunnya jam 6. Maka saya rata-rata tidurnya itu jam 12, jam 1, jam 2. Sehingga selalu saya ingatkan kepada panitia pengajian subuh, tolong bangunkan saya paling telat 15 menit sebelum azan subuh. Karena bila tidak, akan dibangunkan oleh azan subuh. Kenapa? Karena kamar saya di samping tempat muazin, seperti Rasulullah dengan Bilal tadi. Baru terbangun saat muazin kumandangkan azan. Mapoh ibang azan ni, poh 5 lewat 15 jaga. Dang tajak kama mano, dang tasuk baje, tak su'u moto, tajak keno, atrok keno, sudah boleh tinggal ngopi saja di warung. Maka saya ingatkan, bangunkan. Jadi, kalau sudah sangat ngantuk, tidur saja dulu. Usahakan untuk terbangun sebelum subuh. Maka sebelum subuh, jangankan sholat tahajud dan sholat witir, sholat Isya pun masih boleh dikerjakan. Karena banyak yang bertanya ke saya, Ustaz, boleh nggak kita sholat tahajud jam-jam 5 lewat sedikit sebelum azan? Jangankan sholat tahajud, sholat Isya pun masih boleh. Selama belum terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua. Fawaktu subahin, maka masuklah waktu subuh. Min tulu'il fajris shadiq. Sejak dari terbit fajar shadiq, la al-kadhib, bukan fajar kadhib. Ya, ternyata, jangankan manusia, fajar pun berbohong. Ada fajar bohong namanya, fajar kadhib. Dia terbit sebentar saja melintas, lalu hilang lagi. Itu fajar kadhib namanya. Sedangkan fajar shadiq itu dia ada hamparan di tepi-tepi ufuk-ufuk langit. Ya, seperti kapas di ufuk langit terlihat. Ila tulu'i ba'dhi syamsi, berakhir waktu subuh itu dengan terbit sebahagian dari matahari. Jadi kalaulah ini kita anggap bulatan matahari dan ini ufuk langit, terbit sebahagian matahari seperti ini, terlihat sedikit saja, itu sudah habis waktu subuh. Ila tulu'i ba'dhi syamsi, sampai terbit sebahagian matahari. Maka begitu terbit ini, habis waktu subuh dan ini masuk waktu makruh tahrim. Tidak boleh mengerjakan sholat ketika matahari sedang dalam proses terbit. Maka habis waktu subuh, syuruk, itu tidak bisa segera mengerjakan sholat sunat syuruk. Tunggu dulu sampai matahari terangkat semuanya. Dan proses menanti keluar semuanya itu memerlukan waktu sekitar 10 menit. Maka kalau hari ini berakhir waktu subuh jam 6 lewat 33 menit, saya tanya guru saya dulu.
syuruk jam 6.34 menit. Maka baru boleh mengerjakan sholat sunat syuruk jam 6:44 menit. Tapi karena sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, banyak di antara kita yang semangat beribadat tanpa bertanya tentang ilmu. Apa yang terjadi? Di beberapa tempat ketika pengajian subuhnya selesai lebih cepat, pokoknya asal habis pengajian langsung salat sunat syuruk. Padahal matahari pun belum terbit, masih waktu subuh. Maka kailahap ya. Salat sunat setelah salat subuh sebelum terbit matahari itu benar-benar salat sunat yang makruh tahrim. Bukannya berpahala, malah berdosa. Kata orang tua kita, bak taharap pahala ubi pih merumpok palih ubi pa katanya. Maka ibadat itu lihat-lihat dulu waktunya. Jangan semangat menggebu-gebu, tetapi harus dibarengi dengan ilmu. Wal asru hiya as-salatul wusta li sihhatil hadisi bihi fahiya afdhalus salawati. Asar itulah yang dimaksudkan dengan salat wusta di dalam Al-Qur'an di ujung surat Al-Baqarah, di ujung juz yang kedua. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, di ujung juz yang kedua. Dan jagalah salat fardu 5 waktu serta salat wusta, dan berdirilah kalian beribadah kepada Allah qanitin. Jadi waqumu lillahi qanitin itu ayat yang terpisah dalam rangkaian ayat yang tersebut tadi. Turun ayat ini karena dulu di awal-awal sejarah Islam ketika sudah di Madinah, Nabi dan sahabat salat berjamaah. Sahabat-sahabat itu ketika sedang salat berjamaah mereka berbicara Allahu Akbar, jadi makmum di belakang. Tengok kawan-kawan sehat. Mereka berbicara ketika sedang sholat. Itu dulu di awal-awal. Maka turunlah ayat ini. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian beribadah kepada Allah secara khusus. Tidak boleh berbicara lagi. Maka begitu ada yang berbicara, batal sholatnya. Maka dalam sejarah Nabi, ada sahabat begitu datang, karena sudah ada peraturan tidak boleh ngomong. Begitu takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah demi yang hana telat katanya. Dipelototi oleh orang di sampingnya karena dia berbicara di dalam salat, padahal sudah datang teguran tidak boleh berbicara ketika sedang salat. Dipelototi artinya untuk ditegur yang bicara. Buka beli pakai. Ditegur lagi orang yang pelotot ke dia. Sampai selesai salat baru Nabi sampaikan teguran yang kedua. Ala innama hadhihi salatu la yasluhu fihi kalamun insaniyun. Ketahuilah bahwa di dalam salat kita ini tidak patut ada komunikasi yang sifatnya manusiawi, interaksi antara manusia dengan manusia. Maka dari ungkapan itu dipahami, tidak boleh di dalam salat itu ada ucapan-ucapan yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada manusia. Termasuklah di dalamnya takbir berpindah rukun, takbir intiqal. Tidak boleh oleh imam membesarkan suara takbir itu dengan niat memberitahukan kepada makmum bahwa dia sudah berpindah rukun. Kalau itu niatnya, maka sudah masuk pada ancaman Nabi tadi, dan itu membatalkan sholat. Besar suara silahkan. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, tadi kenapa waktu rukuk besar suara? Oh, sengaja saya besarkan supaya terdengar jemaah di belakang. Batal sholat. Hanya dibolehkan besar suara itu dengan niat zikir. Bahkan riak itu Ustaz, hana sengaja alun zikir beriak itu. Tergantung jawabannya apa. Atau jangan diniatkan sama sekali, hanya besar suara saja. Pakar riak itu, alah kakek cikaruh riak gerawai. Yang jangan saat ditanya, pakar riak itu, nyuhana riak itu, hana tu dengau likut, batal salat. Kenapa? Karena itu menjadi pemberitahuan, menjadi komunikasi dengan orang lain dalam bentuk suara takbir. Maka yang paling utama salat adalah salat wusta, salat asar. Kenapa salat asar? Itu waktu lalai. Orang yang bekerja biasanya subuh sudah bangun, siang istirahat, kemudian melanjutkan bekerja sebentar, asar itu lewat. Sering terlewatkan salat asar. Maka dibuat penekanan oleh Allah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Fahiya afdhalus salawati. Maka salat asar itu adalah salat yang paling utama.
wa yaliha as-subuhu, baru kemudian salat subuh, kemudian salat isya, kemudian salat duhur, kemudian salat maghrib, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dari berbagai dalil. Wa innama faddalu jama'atas subhi wal isya li'annaha fihima asyaqqu. Adapun terkait dengan jamaah, lebih utama berjamaah pada salat subuh dan salat isya daripada berjamaah pada salat asar. Tapi dari sisi praktek salat, lebih utama salat asar daripada salat subuh dan salat isya. Sedangkan untuk jamaah, lebih utama pada jamaah salat subuh. Maka disusun oleh para ulama, keutamaan salat berjamaah itu 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama berjamaah pada salat Jumat, karena itu menjadi syarat. Yang kedua, berjamaah pada salat subuh hari Jumat. Yang ketiga, berjamaah pada salat subuh selain Jumat. Yang keempat, berjamaah pada salat isya. Yang kelima, berjamaah pada salat asar. Yang keenam, berjamaah pada salat duhur. Dan yang terakhir, ketujuh, berjamaah pada salat maghrib. Maka jamaah salat maghrib itu fadilah paling akhir, penutup serta doa. Dan ternyata yang paling ramai jamaah pada salat maghrib. Nah, kenapa? Karena kita tidak terburu-buru masuk surga. Apa kurang lain ini dalam ya. Nah, itu pada aturan salat berjamaah. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba waktu untuk pelaksanaan salat sunat syuruk. Maka kita padakan dulu uraian sampai di sini. Jam 6:44 menit. Ya, tapi kita tambah waktu sedikit, kalau ada pertanyaan disilahkan dengan segala hormat. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Hisab. Hmm. Iya. Hmm. 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 Ijtihad ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perbedaan penetapan awal akhir Ramadan dengan proses hisab dan dengan proses ru'yah, dasarnya adalah hadis Nabi yang sahih, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan, berhari rayalah kalian, berbukalah kalian karena melihat hilal bulan Syawal. Dasar penetapan awal dan akhir Ramadan adalah ru'yatul hilal. Tetapi kemudian berkembang kepada hisab. Kenapa? Salah satunya, kalau kita ambil ukuran di Indonesia, hanya di Indonesia sebenarnya yang ada proses hisab untuk penetapan awal dan akhir Ramadan, karena di Indonesia ada organisasi Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah pun melalui pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap merujuk kepada ru'yatul hilal. Cuma karena ada antara Muhammadiyah dan NU itu semacam entah persaingan, persandingan, pertentangan, wallahu a'lam. Akhirnya antara NU dan Muhammadiyah ini mengambil garis kebijakan yang berbeda dari yang sebaliknya. Saya ambil contoh dulu. Sebenarnya wirid setelah sholat, zikir-zikir itu seperti yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah, zikir sir. Ternyata orang NU zikirnya jihar. Nah, saya dapatkan jawaban ini di tahun 2007, ada acara haul almarhum Abu Budi di pesantren Lamno. Saya sebagai alumni datang hadir. Setelah acara selesai, kira-kira jam 1 tengah malam, kami singgah di sebuah warung kecil dekat pesantren, ngopi. Begitu saya menoleh ke samping, ternyata ada almarhum Abun Tepindraya, mantan ketua MPUPD. Beliau menghadap meja sebaliknya, membelakangi saya. Melihat ada beliau, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Karena saya saat itu sedang getol-getolnya untuk mempelajari khilafiyah 2007.
Saya tanya, Om apa tak bun? Saya bilang. Jadi ya bun, wirid setelah salat itu betul lagi tanya atau betul lagi awaknya. Jadi kalau di dayah disebut awaknya itu sudah pasti Muhammadiyah. Apa jawaban beliau? Hai, atanyan berera tatsu katanya Allah. Yang betul cik lagi awaknya. Yang betul cik lagi praktek di Muhammadiyah. Terkejut saya karena beliau yang menjawab demikian. Maka saya tambah pertanyaan kedua. Mapa kan cik tanya lagi nyo? Apa kata beliau? Karena awaknya kalagenyan ke maka tanya lagi nyo. Ya, artinya hanya untuk tampil beda saja. Karena Muhammadiyah sudah lebih dahulu mengambil garis zikir secara sir, akhirnya orang NU mengambil jihar. Maka demikian pula pada proses ru'yatul hilal. Orang NU sudah lebih dahulu mengambil ru'yah. Akhirnya Muhammadiyah ambil jalur berbeda. Menyawanya ru'yah dan bahta hisab. Ya, ini dasarnya. Dari sisi ketepatan, tetap hisab lebih detail daripada ru'yah. Hisab lebih detail daripada ru'yah. Ini bukan tentang detail tidak detail. Ini tentang yang disuruh oleh Nabi seperti apa. Sumu li ru'yatihi. Maka saking detailnya proses hisab, tidak pernah bergeser jadwal kalender Masehi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dengan proses hisab, tepat dan akurat. Per detiknya, per milidetiknya. Sedangkan untuk yang kalender Hijriah, karena melihat bulan, terjadi pergeseran. Bahkan bulan yang sama di tahun yang sama, antara satu daerah dengan daerah lain, berlainan pendapat. Kenapa? Karena proses melihat. Melihat itu dengan mata. Mata itu kadang-kadang terlihat dengan jelas, kadang-kadang tertutup dengan awan. Nah, maka ada hisab, ada ru'yah. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi untuk ru'yah, bukan untuk hisab. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Yang kedua, dulu orang tua kita menjadikan pedoman salat subuh itu dengan ku'uk manok. Ya, saya kayak ku'uk manok berarti nyangka subuh. Selama ayam belum terpengaruh oleh alam, maka ku'uk manok bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman. Tapi dipelajari dulu. Nanti ada ayam-ayam yang juga sudah main politik dengan kita. Nyo bahta penga urumponyo bawai takung ujun awai ke semayang subuh ternyata hanasah nantinya. Maka pelajari dulu tabiat ayam tersebut. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti ada ayam Jakarta dibawa ke Aceh. Di Jakarta subuh jam 3:30. Di Jakarta subuh jam 4 lewat 15 menit. Di Aceh subuh jam 5 lewat 15 menit. Jadi ayam ini dari Jakarta dibawa ke Aceh. Ayam jago umpama aja. Mikung tu. Kata teman subuhnya pun lewat 15. Ternyata belum waktu subuh. Maka nanti perlu pembelajaran lagi beradaptasi. Kalau sudah dipastikan benar, baru boleh diikuti. Demikian, terima kasih. Teruk bawa mana orang politik tu ya. Itu fikir ni. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 6.51 menit, kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.